long time sejak terakhir kali kita ketemu di podcast episode sebelumnya. Dan hari ini kita ketemu lagi dengan aku Dahayu dan rekanku Yasmin di podcast Bincang Asik. Oke, mungkin sebelumnya nih Dayu, sebelah kita nih kira-kira podcast kali ini kita itu kedatangan siapa sih? Ini ada duo Duo cool maut. banget ya, duo maut. Boleh dong kenalan dulu ya, dari sini dulu kali ya? Oke. Halo teman-teman semua, kenalin aku Radia Rahmi Saputra, aku akrab dipanggil Radia. Aku dari kelas 11 IPS 4. Oke, IPS 4 mana nih suaranya? Oke, lanjut. Dan dengan namaku Dwinda Audia Irnoniva. Sehari-harinya aku akrab dengan sapaan Dwinda. Aku dari kelas 11 IPA 2. Oke, IPA 2 mana IPA suaranya? IPA 2. Oke, mungkin langsung aja ya kali ya kita teman-teman ya. Boleh dong diceritain selama 1,5 tahun ini ya udah di sekolah ya, kelas 11 nih. Boleh dong diceritain pengalaman-pengalamannya selama sekolah di SMA Negeri 1 Suko. Oke, dari siapa dulu ini? Mungkin dari Radia dulu. Oke, Jangan dia lagi. Oke. Gini, dulu kita masuk di masa pandemi ya kan. Pastinya banyak sekali tantangan yang kita hadapi gitu. Mulai dari awal kita pendaftaran pun kita sudah melakukan online gitu. Pada saat pembelajaran di awal pun, pada saat kita kelas 10 pun, kita pun dihadapkan dengan pembelajaran daring atau online gitu. Itu pastinya membuat kesan tersendiri bagi kita si angkatan pandemi gitu istilahnya ya kan. Iya, angkatan pandemi, angkatan virus gitu. Jadi kesannya pastinya cukup menegangkan gitu, karena banyak sekali yang harus dirubah, mulai dari pola hidup kita gitu. Yang awalnya kita bisa bangun pagi, biasanya kita langsung bersekolah, berangkat sekolah, langsung datang ke sekolah. Sekarang kita ubah menjadi cukup di rumah saja dengan pakaian yang mungkin biasanya masih bebas-bebas aja gitu kan ya. Itu banget. Jadi selama 1,5 tahun kita bersekolah secara online, itu pastinya banyak sekali perubahan yang kita dapatkan gitu, yang kita alami. Tetapi kita juga tidak hanya mendapatkan kesan yang negatif. Karena apa? Karena di SMA Negeri 1 Suko ini adalah salah satunya sekolah yang memang tetap mendukung inovasi dari siswa-siswi yang ada di sekolah tercinta ini gitu. Benar Jadi banget. pastinya kita yang ada di SMA 1 Suko ini nggak boring gitu, meskipun di masa pandemi seperti ini gitu. Oke, berarti masa sekolah di masa pandemi ini cukup menyenangkan nggak kalau buat Radia? Oke. Kalau dibilang menyenangkan, oke, cukup menyenangkan gitu. Tapi di sisi lain pun ada kayak yang menyedihkan. Kalau saat kita udah nggak sekolah secara offline kan kita nggak bisa ketemu banyak teman-teman juga gitu kan. Apalagi waktu di awal pun kita masih nggak kenal. Ini yang namanya ini tuh siapa sih, cukup di absen aja di grup WA gitu kan. Nggak bisa tahu satu sama lain gitu sih. Kalau menyenangkan, ya selama ini kita cukup have fun juga di SMA 1 Supa ini gitu. Misalnya kalian apa ya, Radia, kalau ngumpul sama temannya kan ada kan ya, pasti adalah urusan ke sekolah. Itu nanti paling Radia ngeliat temannya, kok kayak kenal ya, tapi Iya, siapa? ini siapa gitu, namanya siapa, lupa ingat Iya gitu. kan ya. Terus tiba-tiba ada yang manggil Radia, tapi maunya Pak, aduh ini siapa? Saya cuma jawab iya. Betul sih. So asik aja. Iya. Oke, kalau buat Dwinda sendiri gimana? Betul banget apa yang sudah dikatakan sama Radia tadi, bahwasanya kita saat masuk SMA kita sudah dihadapkan dengan yang namanya pandemi. Mulai dari kelas 10 kita sudah mulai pembelajaran melalui daring ya teman-teman. Walaupun kadang ya sempat ada luringnya, tapi kan nggak setiap hari kan ya, nggak setiap hari kita ketemu sama teman-teman. Apalagi pada saat SMP kita kan masih keadaan normal ya, belum ada pandemi. Mungkin kita sebagai siswa SMP pernah tuh yang kayak punya pemikiran, wah kayaknya masa SMP, masa SMA itu seru Asik. banget ya, Seru. seru banget gitu ya. Tapi Kisah cinta-cinta iya, ya. betul. Kayak seru banget gitu ya di pemikirannya anak SMP. Tapi setelah kita mengalami di masa SMA, di masa pandemi ini, ternyata
ya gini aja ternyata ya. Beda sama yang ada di Pemikiran kita. Ekspektasinya tuh beda. Iya. Tapi ya itu tadi teman-teman, pasti di setiap keadaan pasti ada plus dan minusnya. Kita daring pun ada plus minusnya. Plusnya ya tadi kan, misal kita tuh nggak perlu tuh bangun pagi-pagi banget buat persiapan berangkat ke sekolah, terus sarapan sambil ngantuk, terus dandan segala macam, keluarin biaya buat bensin buat berangkat ke sekolah. Benar-benar. Gak ngabisin sunscreen ya. Iya, menghindari panasnya matahari ya. Iya, Mojokerto panas loh ya teman-teman. Itu tadi plusnya. Kalau minusnya ya mungkin nggak setiap hari dong kita ada sinyal yang selalu mendukung kegiatan daring kita. Kan kadang sinyalnya nge-lag rek, gak iso melok ini, gak iso melok pelajaran gitu ya. Ya itu tadi minusnya. Dan minusnya ya gak bisa ketemu teman-teman, gak dapat uang saku. Uang saku adalah kunci utama alasan kita Pergi ke sekolah. Iya. Jujur li ya, Gak boleh jujur gitu li ya teman-teman, gak boleh gitu. Oke. Oke. Aduh. Oke, mungkin itu dari ceritanya Dwinda sama Radea ya. Tapi kalau aku dengar-dengar nih, Radea sama Dwinda juga sempet kan tuh kayak ikut beberapa perlombaan-perlombaan, dan juga aku juga dengar-dengar Radea sama Dwinda juga aktif gitu, walaupun di organisasi di dalam sekolah sama di luar sekolah. Mungkin bisa diceritain lagi nih ke teman-teman yang ada di rumah sama ke kita berdua. Kayak kalian selama ini tuh selain sekolah, kalian itu ngapain aja? Oke. Oke, mungkin dari Dwinda dulu. Iya, boleh. Dwinda lagi. Iya, boleh. Masa pandemi itu bukan penghalang bagi kita untuk selalu produktif ya teman-teman. Walaupun kita harus pada saat keluar rumah harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, harus menjaga jarak. Itu bukan alasan kita untuk gak produktif, bukan alasan kita untuk malas-malaskan. Maka dari itu, walaupun di masa pandemi ini dengan segala batasan-batasan kita tetap harus produktif ya dengan cara itu tadi, mungkin ikut organisasi, terus produktif dalam project-project apapun itu. Intinya pandemi bukan alasan kita untuk bermalas-malasan di rumah, tidur-tiduran di rumah, mager di rumah, bukan ya. Dan aku sama Radea kebetulan satu organisasi juga di luar sekolah. ya di luar sekolah. Boleh skill nggak sih? Boleh dong. Biar mungkin barangkali ada salah satu temennya yang lihat ya. Oke. Atau bisa jadi motivasi orang Iya. tuanya di luar sana. Oke. Boleh, silakan di sini aja. Iya. Takut banget ya ketuanya di sini soalnya. Banyak ya. Iya, udah dapat perizinan dari ketuanya nih guys ya. Aku sama Radea kebetulan tuh satu organisasi di Forum Anak Majapahit, Forum Anak Kabupaten Mojokerto. Dan di mana di Forum Anak ini di masa pandemi ini juga tetap aktif kegiatannya. Kita nggak vakum, tetap ada beberapa kegiatan yang mungkin kita ubah rencananya, yang dari awal mungkin Offline terus gitu. planningnya kali ya. offline, Iya. terus kegiatan langsung. Tapi sekarang kita menyesuaikan fleksibel sama Keadaan. Heeh. Kita mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kayak lomba pas hari anak itu. Iya, hari anak. Lomba hari anak itu kita adakan secara online. Itu diikuti oleh seluruh anak-anak di Kabupaten Mojokerto. Betul. Gitu. Kalau berbicara tentang forum anak ya teman-teman, jadi sekali nyambung gitu ya, tentang kegiatannya dari forum anak itu. Jadi kita di forum anak juga sering bertemu dengan pihak pemerintahan untuk menyampaikan apa aja sih aspirasi dan inspirasinya anak-anak yang ada di Kabupaten Mojokerto gitu. Apa sih permasalahannya anak-anak di Kabupaten Mojokerto. Jadi melalui kita dari forum anak kita bisa menyampaikan ke pihak pemerintah gitu. Jadi meskipun di masa pandemi kita tetap berorganisasi, kita tetap produktif, bisa menjalankan aktivitas sebagaimana layaknya gitu, tetapi dengan menyelesaikan keadaan yang saat ini gitu teman-teman. Bisa dikatakan forum anak tuh kayak DPR-nya anak-anak Iya, ya? betul. Jembatan antara anak-anak dan juga pemerintah. Seperti itu. Oke, kalau tadi kan organisasi yang di luar nih. Kalau boleh tahu di dalam sekolah kalian ada nggak sih kayak entah ikut organisasi apa gitu, mungkin bisa di-spill? Boleh dong. Seperti Ya, Dinda, lanjut aja Dinda. kebetulan aku di sekolah ikut MPK, Majelis
perwakilan kelas, dan juga ikut PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, kalau Dea? Kalau aku kebetulan ada di ekstrakurikuler Sekar Asoka yang di sini membidangi tari dan karawitan, dan juga saya juga tergabung di dalam PIKR juga. Gitu. Jadi kalian berdua istilahnya walaupun berbeda tapi ujung-ujungnya tetap satu Sama, ya. ya. Tetap ada sama, ada yang sama. Ada yang sama. Ya. Oke, kalau dilihat dari ceritanya Dwinda sama Radia, walaupun dari dalam organisasi sama luar sekolah organisasi nih, boleh dong diceritain pengalamannya. Jelasnya kan kalian pastinya bertemu dengan banyak orang nih. Kalian pastinya kayak menggunakan public speaking kan ya. Boleh dong diceritain awal mulanya kalian public speaking atau awal mulanya kenapa sih kalian mengikuti organisasi? Boleh dong diceritain dari Dwinda dulu nih. Oke. Kayaknya aku harus buka kedok deh ya ini. Buka kedok gak Buka. tuh? Buka. Kita open. Kita ya. Gini teman-teman. Sejujurnya, seriously, Sejujur-jujurnya. Jujur. Oke. Dulu pada saat masa SMP, aku tuh tipe orang yang gak bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Mungkin temen ya cuman 1, 2, 3. Ya wis ikut ae kanca, gak iso kancan sing ambek arek akeh circle ya bisa. Introvert ya kalau bahasanya tuh ya. Introvert. Tapi sekarang Double extrovert. extra double combo. Oke. Nah, bisa kayak ekstrovert kayak gini tuh gimana ceritanya gitu? Dulu awal mulanya aku jadi kayak gini itu pada saat awal aku ikut organisasi di SMP. Aku ikut OSIS di SMP karena dulu aku pernah punya pemikiran, bukan pemikiran sih, tapi kayak aku pernah baca quotes. Apakah aku harus diam seperti ini, stuck seperti ini tanpa ada perkembangan aja, seperti ikan yang mati hanyut di arus sungai? Catat ya. Ini sebagai tamparan kita semua ini. Baru kita semua. Kan kalau ikan mati ya wis melok ae banyune nandi ngalor ya melok ngalor ini ya. Nah, dulu aku tertampar sama quotes ini. Kayak apakah aku harus gini-gini aja, nggak ada perkembangan, nggak ada sesuatu yang wow dari aku. Makanya dari situ aku memutuskan untuk menghilangkan semua rasa takutku, menghilangkan egoku, untuk berani ikut dalam organisasi. Yang tentunya dalam organisasi kan pastinya ketemu sama orang banyak, berbicara sama orang banyak. Di situ kan kayak kelemahanku gitu. Iya. Aku mau mematahkan kelemahanku sendiri gitu. Aku mau berubah. Maka dari situlah, dari ikut organisasi di SMP, ikut OSIS, itu aku mulai kayak berani berbicara di depan orang banyak pada saat rapat, terus pada saat kayak mungkin ada sebuah event, pastinya kan yos ono lah berbicara Ya, dengan orang karena banyak. mau nggak mau ya dari bicara itu tadi Iya, kan ya, betul. komunikasi. Dan Kalau dari- misalkan kitanya nggak komunikasi sama partnernya ya kerjanya ngalor ngidul Ya, mana nanti. pastinya bakalan miskom kan. Iya. Nah, maka dari situ awal mulanya. Dan dari organisasi di SMP ikut OSIS itu, disitulah aku mulai menemukan banyak teman-teman, mulai bisa akrab dengan banyak orang. Istilahnya new Dwinda. Iya, Dwinda. Yumi, oke. Oke. Dari situlah awal mulanya. Kalau misalkan dari sisinya Radea gimana nih? Oke. Kalau dari aku nih ya berbeda dengan Dwinda. Kalau Dwinda mungkin tadi mengatakan dirinya introvert gitu awalnya. Kalau aku nih teman-teman emang dari awal aku sudah cerawak gitu. Gitu. Oh, berarti Cuma Belajar. teman-teman, kalau untuk public speaking sendiri dulu awalnya memang aku suka berkomunikasi. Dulu awalnya aku komunikasiku masih terpatah-patah, terus misal kalau ada mikrofon itu aku misal pegang ini aku masih getar tanganku gitu. Nah itu aku awalnya karena aku di organisasi, jadi aku belajar, oh ternyata dengan aku ikut organisasi ini loh yang aku pelajari, ini loh hasilnya sekarang ini yang dari diri aku sendiri. Kalau Dinda tadi new Dwinda, ini new Radea. Meskipun dulu awalnya aku emang sudah kelihatan gitu, oh anak ini kayaknya oke nih gitu, cuma ini lebih dari oke gitu.
Karena aku suka banget yang namanya proses, teman-teman gitu. Jadi mungkin yang dulunya emang aku udah oke gitu. Kalau orang mungkin udah oke cukup ya. Tapi aku nggak mau, aku keluar dari zona nyaman aku gitu. Mungkin aku sekarang sudah oke komunikasinya. Kalau kata orang-orang gitu. Tapi dari diri aku sendiri, aku harus menanamkan haus akan ilmu gitu. Aku pengen terus berkembang, aku pengen terus belajar gitu. Dengan aku ikut organisasi, akhirnya aku menuai hasilnya gitu. Dengan sekarang aku yang sudah berani berkomunikasi dengan semua orang, dengan banyak orang, jadi ini Radea yang sesungguhnya gitu. Cie Radia. Ya dulu yang awalnya aku getar pegang mic, sekarang udah mic adalah makanan sehari-hari. Kalau lihat mic gatel ya, baunya Iya, pengen banget dipegang bener-bener. Ini partnerku ini. Iya, makanan sehari-hari banget yang harus ada di sampingku gitu. Jadi sekarang kalau udah misal dalam presentasi aja gitu, presentasi di dalam kelas itu sudah jadi bukan hal yang gimana ya udah biasa aja gitu. Jadi itu manfaat dari ikut organisasi juga sekaligus dalam latihan public speaking aku di dalam organisasi tersebut gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum coba ikut organisasi, masih jalan di tempat aja, masih di tempat, yuk teman-teman kita bergerak bersama-sama, kita bangun dari tempat tidur kita gitu. Dari keluarlah dari zona Betul, nyaman. keluar dari zona nyamannya teman-teman semua, kita cari suasana baru gitu. Berarti bisa disimpulin kalau kalian bisa lancar public speaking gini juga karena latihan yang terus-menerus Betul. ya. Dari Iya. jam terbang juga. Jam terbang. Pengalaman lah istilahnya. Iya, pengalaman. Oke, mungkin ada yang mau ditambah lagi? Kalau dari Radea sama Dinda, Mungkin dia kali ya. Iya. Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan oleh teman-teman aku. Mungkin bisa diambil lah sisi positifnya ya. Kita istilahnya belajar bareng-bareng. Karena sebenarnya sesungguhnya itu tiap orang itu gak ada yang sempurna. Betul. Tetap walaupun Radea dan Winda yang kayak gini, pasti mereka juga tetap ada kekurangannya. Maka dari itu kita juga harus bareng-bareng lah menggali ilmu dan sukses bareng-bareng ya. Betul banget. Oke, mungkin ada dong close statement nih dari teman-teman yang mau disampaikan. Tadi ya lagi. Kalau dari aku gini ya teman-teman, intinya teman-teman terus berproses, jangan cepat puas pada diri kalian sendiri, tetap rendah hati ya teman-teman. Jangan putus asa dengan apapun yang kalian dapatkan, gitu. kalau dari Dinda mungkin Kalau pastinya kita harus break the rule ya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita temukan jati diri kita, dan buktikan pada semua orang bahwa kita bisa. Barangkali ada yang mau pantun? Aku. Iya. Kenapa jadi sembarang Jo? Iya. Oke. Makan ikan dengan sang kekasih. Aduh. Cukup Cakep. sekian dan terima kasih. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dari aku Yasmin dan Rahayu. kurang lebihnya mohon maaf dan see you soon. Bye-bye. Dadah. Bye. Cakep.